Hai sahabat Kompas Iman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu sins, weaknesses, dan spiritual growth. Dan kita akan membahas sesi ini bersama dengan saya yang akan memoderasi, dan Anton. Kami akan berdiskusi bersama dengan Pak Chandra Gunawan. Halo, dalam semua. hal ini. Hai. Mungkin kita say hi dulu Pak semuanya. Halo semua. Ya, kita akan membahas topik ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sulit yang juga kita bisa diskusikan sehingga memberikan pemahaman yang baik kepada sahabat Kompas Iman di sini Pak. Oke. Pertanyaan pertama ini mungkin kadang-kadang kita bingung membedakan antara apakah ini dosa atau ini adalah kelemahan. Ya, ya. Ya, mungkin Pak Chandra bisa memulai dengan menjelaskan hal ini. Ya, jadi kita tentu harus bisa membedakan antara dalam hidup manusia ada aspek-aspek tertentu yang merupakan weakness, tapi ada aspek-aspek tertentu yang merupakan dosa. Artinya kalau weakness ya tentu kita harus bisa menerimanya. Itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Kalau dosa, tentu kita harus meninggalkannya. Nah, maka penting sekali kita bisa membedakan antara dosa dengan kelemahan. Nah, hanya pertanyaannya adalah tahu dari mana kalau kita bergumul dengan sesuatu hal itu adalah bagian dari dosa ataukah bagian dari kelemahan. Nah, maka saya kira yang paling sederhana yang kita bisa gunakan adalah melihat dari bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Nah, dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa manusia itu dicipta Tuhan dalam keadaan baik. Tetapi Alkitab tidak bilang dalam keadaan sempurna. Ada dua hal yang berbeda antara baik dan sempurna. Sempurna itu artinya sudah tidak ada lagi hal yang artinya perfect, yang perfect itu kan hanya Tuhan, hanya Allah. Nah, sedangkan yang namanya manusia walaupun baik tapi dia bukan Tuhan. Nah, maka manusia itu diciptakan sebagai ciptaan yang baik. Artinya apa? Sebagai ciptaan maka manusia itu punya batasan-batasan. Nah, batasan-batasan itulah yang saya kira bisa kita lihat sebagai bagian daripada kelemahan manusia. Misalnya apa? Misalnya bahwa manusia itu bisa yang namanya sakit. Ya, manusia bisa sakit. Nah, apakah sakit merupakan bagian dari kemanusiaan ataukah sakit merupakan buah daripada dosa? Nah, sebagian orang mungkin berpikir bahwa manusia pertama itu nggak bisa sakit, gitu ya, barangkali, begitu ya. Oleh karena apa? Belum ada rumah sakit. Iya, belum ada rumah sakit. Terus yang kedua masih keadaan semua baik dan barangkali makanan dunia ini. Nah, tapi yang namanya manusia sedari awal, kira-kira kalau saya boleh tanya sama Pak Joni misalnya, apakah manusia waktu dicipta Tuhan dalam kondisi bisa tidak makan? Enggak ya? Tahu dari mana? Ya, karena naturalnya pasti tubuh. Terus yang kedua, Tuhan ngasih perintah kepada manusia untuk apa? Memakan makanan yang ada kecuali ya cuman ada satu yang nggak boleh dimakan. Ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, berarti kalau manusia boleh makan atau disuruh makan, ya berarti manusia punya kebutuhan untuk makan. Nah, kalau manusia Adam dan Hawa enggak makan misalnya, menurut Pak Antonius, sakit enggak mereka? Sakit, lemah. Pasti lemah, pasti bisa sakit kan? Nah, itu berarti kondisi lemah karena misalnya tidak makan ataupun makan makanan yang salah, jamur beracun misalnya, kalau pada waktu itu ada. Nah, itu adalah bagian dari keterbatasan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan makan, kalau manusia tidak makan dia bisa sakit. Nah, sakit, kondisi bisa sakit itu adalah bukan dosa, itu adalah weakness.
Gitu ya, itu adalah bagian daripada kelemahan. Nah, yang kedua, kalau mau tahu kelemahan yang bukan dosa itu apa, lihat aja Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus butuhkan waktu dia ada dalam dunia ini? Yesus butuh tidur nggak? Butuh ya, gitu ya. Nah, jadi kondisi bagaimana manusia butuh tidur, itu bukan dosa. Itu bagian daripada keterbatasan manusia. Gitu. Nah, tapi tentu kita harus menyadari bahwa kelemahan bisa menjadi dosa. Nah, dalam Alkitab juga ada perintah supaya orang jangan tidur terus, gitu ya. Mungkin ingat ya dari Amsal ya. Ya, Alkitab melarang, memberikan peringatan. Orang yang tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Nah, kalau itu dilarang, berarti kan kalau orang melakukan itu melawan perintah Tuhan, berarti itu dosa. Nah, jadi problemnya apa? Ada perbedaan antara manusia butuh istirahat, butuh tidur, dengan orang yang kemudian dikendalikan oleh keinginan untuk tidur, untuk istirahat, atau kita menyebutnya kemalasan. Nah, jadi butuh tidur itu bukan dosa. Tapi menjadi orang malas, nah itu dosa gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita harus bisa membedakannya di situ. Jadi sesuatu yang merupakan bagian dari natur manusia itu adalah kelemahan. Tapi kelemahan bisa berubah menjadi dosa ketika apa? Ketika itu kemudian menjadi menguasai hidup kita atau mengubah kita menjadi berperilaku tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah, menurut saya di situ salah satunya kita bisa membedakan antara yang namanya weakness, kelemahan, dengan yang namanya sins. Begitu. Jadi sins itu bukan bagian dari natur kita, tapi itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita sejak manusia jatuh dalam dosa, dan sin itu kemudian dapat masuk ke dalam kehidupan kita salah satunya melalui yang namanya weakness. Begitu. Jadi yang bukan dosa menjadi alat untuk membuat kita jatuh dalam dosa ketika dosa menggunakan itu. Nah, kurang lebih demikian Pak Antonius dan Pak Joni, apa yang saya pikirkan waktu membicarakan mengenai weakness dan sin. Berarti apakah mungkin karena kelemahan tuh kita jatuh terus di dalam dosa yang sama begitu? Ya. Nah, ini menarik ya. Apakah sebuah kelemahan bisa membuat kita menjadi jatuh terus dalam dosa? Nah, waktu kita berbicara soal orang yang jatuh berkali-kali dalam dosa, nah kita harus bisa membedakan antara orang yang berulang kali jatuh dalam dosa dengan orang yang berkubang ataupun dosa itu menjadi habit di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, itu harus dibedakan. Kenapa? Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun, dia bisa berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Artinya apa? Untuk melepaskan satu dosa tertentu membutuhkan proses yang barangkali panjang. Gitu ya. Artinya apa? Artinya itu tidak semalam selesai. Gitu ya. Contohnya apa? Misalnya orang tertentu ada yang tahu dirinya katakanlah merokok itu berdosa, dia ingin berhenti, tapi enggak semalam dia langsung bisa berhenti. Kadang dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa betul-betul berhenti. Nah, tapi ada orang tertentu yang disebut sebagai berkubang dalam dosa. Dosa itu menjadi habit, menjadi bagian dalam kehidupan kita tanpa ada pressure apapun, tekanan apapun, orang tersebut pilih jatuh dalam dosa. Itu berarti dosa itu dinikmati, jadi habit dalam hidup dia. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah kelemahan bisa membuat orang menikmati yang namanya habit dalam dosa? Jawabannya bisa kalau dia belum lahir baru. Gitu. Nah, jadi orang kalau belum lahir baru, kelemahan itu menjadi reason bagi dia untuk membenarkan kalau saya memang akan terus seperti itu. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya kita katakanlah bicarakan satu aspek yang seringkali jadi perdebatan. Orientasi seksual yang dianggap, yang kita menyebutnya sebagai tidak natural. Begitu, itu orientasi seksual.
Pria lebih senang pria, wanita lebih senang wanita. Nah, di dalam keberdosaan, kita bisa kemudian menggunakan reason itu untuk apa? Untuk hidup memiliki habit, memiliki kita menyebutnya itu sebagai sexual misconduct. Perilaku seksual yang berlawanan dengan hukum Tuhan. Dan menjadikan kelemahan tadi, bahwa dia dalam kondisi memiliki orientasi yang berbeda itu menjadi alasan dia kemudian hidup memiliki behavior seksualitas yang berlawanan dengan hukum Tuhan. Dan itu kemudian menjadikan dia habit. Nah, tapi orang yang sudah ada di dalam Tuhan, nah dia menyadari bahwa itu barangkali dia melihat sebagai weakness dia. Dia waktu berdekatan dengan sesama jenis, dia merasa jatuh hati di situ. Dia senang dengan orang yang sesama jenis. Nah, tapi karena dia sudah ada di dalam Tuhan, nah dia mengendalikan weakness itu di dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia mulai mengontrol. Kalau saya ngobrol dengan sesama pria, saya harus jaga jarak. Kenapa? Karena saya tahu saya lemah di situ. Nah, jadi dia mengontrol itu sehingga mungkin sesekali kadang-kadang dia merasa jatuh cinta kepada sesama pria, tapi dia berusaha untuk mengontrol dirinya, ini salah dan dia nggak melanjutkan. Nah, jadi weakness itu bisa menjerumuskan orang kepada sinful habit, kebiasaan yang berdosa. Tapi weakness juga tidak selalu weakness itu bisa dikendalikan. Tergantung apakah orang percaya kepada Tuhan, dan yang kedua tergantung apakah dia punya komitmen atau tidak. Menjaga supaya kelemahannya itu jangan sampai menjerumuskan dia di dalam dosa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi maka kita sebagai orang-orang percaya tentu tidak boleh menghakimi weakness orang. Gitu ya. Apalagi kalau kita nggak tahu pergumulannya seperti apa. Tapi kita tidak berarti juga boleh menjustifikasi apa yang orang lakukan di dalam keberdosaannya sebagai hal yang benar. Enggak. Gitu ya, salah tetap salah, benar tetap benar. Kita tidak mencampurkan keduanya, tapi kita mencoba melihat kasus-kasus seperti itu secara proporsional seperti yang prinsip Alkitab ajarkan. Seperti itu. Jadi, Pak Joni ya. Jadi untuk keluar dari siklus dosa itu harus ada komitmen ya salah satunya ya. Nah, siklus dosa tidak akan bisa kita sebenarnya manusia di dalam keberdosaan nggak akan bisa keluar dari siklus dosa itu, nggak akan bisa. Maka kita menyadari bahwa dosa itu Alkitab menyebutnya itu seperti belenggu. Jadi kita kayak diikat, begitu ya, diikat. Nah, memang kalau istilah daripada Bapak Gereja namanya Martin Luther itu bagus sekali. Dia menyebutnya sebagai bondage of sin, begitu. Artinya sin itu menjadi rantai yang membelenggu kita, seperti memenjarakan kita. Kita nggak bisa keluar dari siklus dosa, nggak bisa. Gitu ya. Nah, satu-satunya yang bisa membuat orang keluar dari siklus dosa itu kalau dosanya ya diputuskan. Dan itu hanya terjadi seperti yang kita tahu kalau orang percaya kepada Yesus. Nah, jadi kalau orang nggak percaya kepada Yesus, nggak mungkin dia bisa keluar dari habit dosa. Gitu. Nah, tetapi orang yang sudah ada di dalam Kristus, sekali lagi, tidak berarti dia otomatis kalau dia dulunya punya kebiasaan dalam dosa, otomatis bisa begitu gampang keluar dari kebiasaan itu. Nah, butuh yang namanya disiplin rohani. Nah, kayak Pak Joni ini kan suka lari ya, maraton ya. Butuh disiplin nggak? Butuh, Pak. Butuh ya. Kekuatan untuk bisa lari berkilo-kilometer kan butuh latihan. Enggak dalam semalam bisa langsung mampu berlari 7 km, 10 km, butuh dilatih fase demi fase. Nah, orang juga begitu, Pak Antonius. Jadi orang itu, kalau orang sudah terikat dengan dosa itu, barangkali kalau mau saya bandingkan itu seperti orang yang sudah sakit berat dan dia sedang diterapi untuk kembali hidup sehat. Itu butuh waktu, butuh latihan, butuh kerja keras, butuh doa gitu ya untuk bisa butuh perjuangan gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai disiplin rohani gitu. Tapi sebenarnya kalau kita di dalam Kristus sebenarnya kita bisa menang atas dosa ya. Nah, itu yang Bapak katakan benar sekali. Nah, jadi istilahnya
kalau tadi saya menyebut waktu kita jatuh dalam dosa itu kayak orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu ceritanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus itu kita sudah disuntik sembuh, gitu ya. Sudah disuntik bahwa kita pasti sembuh. Cuma dari kondisi sakit menjadi sembuh kadang-kadang butuh waktu. Seperti waktu kita kena COVID dulu. Waktu kita kena COVID awal badan meriang, panas, dikasih obat, dikasih antivirus. Tapi kan proses betul-betul sembuh membutuhkan waktu. Pasti sembuh, cuma butuh waktu begitu. Nah, jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu seperti disuntik sehat, disuntik obat yang pasti dia sembuh. Tapi supaya dia betul-betul sembuh secara total, nah itu butuh disiplin, butuh latihan. Kalau orang nggak percaya Tuhan itu sama seperti disuntik mati. Dikasih latihan apapun, dia pasti mati, gitu. Karena dia di dalam dirinya sendiri sudah mati seperti itu. Oke, nah itu saya kira yang penting untuk kita memahami ada harapan bagi orang yang sudah ada di dalam Tuhan supaya kelemahan itu jangan sampai membuat kita menjadi orang yang hidupnya itu menderita karena dibelenggu ataupun karena dibuat frustasi oleh dosa begitu. Iya. Iya. Terima kasih Pak Chandra Gunawan. Iya. Teman-teman, demikianlah Kompas Iman kita kali ini dan saksikan untuk Kompas Iman berikutnya dengan tema yang berbeda. Shalom. Tuhan memberkati.